Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau masak ya Bunda untuk berbuka puasa. Hari ini saya mau masak tahu sama telur puyuh ya Bunda. Nah ini saya masak biasa saja ya, pakai kecap aja Bunda. Nah sambil saya beraktivitas, saya mau sharing ya Bunda tentang hutang ya Bunda. Kenapa sih hutang bikin candu dan bagaimana kita agar tidak terlilit hutang ya. Hutang bisa menjadi candu karena ada beberapa hal ya Bunda. Mungkin alasan hutang menjadi candu yang pertama itu kemudahan mendapatkan uang. Hutang bisa memberikan kemudahan mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras atau menunggu lama ya Bunda. Jadi karena pikiran kita mungkin lebih cepat gitu dapat uangnya kalau hutang, tidak harus menunggu lama atau bekerja dulu gitu ya Bunda. Jadi ini alasan yang pertama ya kenapa hutang itu menjadi candu ya Bunda. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang tidak terpenuhi Bunda. Nah, hutang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti membeli barang-barang mewah atau melakukan perjalanan gitu ya. Misalnya kita ini mau beli tas gitu ya Bunda, tas yang mungkin kita inginin gitu ya, kita pengenin banget ya. Tapi dananya nggak ada Bunda, makanya kita dengan alasan kepengin punya tas tersebut, memiliki tas tersebut, jadi kita berhutang ya, jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu Bunda. Tapi kalau misalnya kita mau nabung dulu, kita bisa ya Bunda, kita bisa membeli tas tersebut, yaitu kuncinya ya sabar Bunda. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, alasan hutang menjadi candu yaitu bunga yang rendah pada awalnya ya. Bunga hutang bisa rendah pada awal saja, membuat orang itu merasa bahwa hutang itu tidak terlalu berat. Nah kadang kita itu mikirnya hutang ini paling cuma bunganya berapa persen gitu ya. Tapi itu menjadi beban Bunda setiap bulannya. Kita jadi punya tagihan hutang ya. Apalagi kita sengaja hutang untuk berfoya-foya, untuk membeli keperluan yang tidak penting ya. Nah, jadi itu alasan hutang menjadi candu Bunda. Kemudian yang keempat, ketergantungan pada hutang Bunda. Jika seseorang terlalu sering mengambil hutang, mereka bisa menjadi ketergantungan pada hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ya Bunda, kadang kita ini mau memenuhi kebutuhan sehari-hari aja itu harus hutang dulu gitu lah Bunda. Kadang mikirnya, iya ya, uang yang kita dapat itu harusnya bisa mencukupi kebutuhan kita ya, nggak perlu kita hutang-hutang gitu. Apalagi untuk hutang-hutang yang tidak penting ya, seperti mungkin fashion kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kepepet banget gitu nggak masalah, yang penting kita tahu batasan hutang kita. Jangan sampai kita hutangnya itu melebihi kemampuan kita untuk membayar, akhirnya kita pusing sendiri gitu Bunda. Nah kemudian bagaimana sih kita tidak terlilit hutang? Yang pertama itu ya tentunya buat anggaran yang realistis ya Bunda. Buat anggaran yang realistis dan pastikan kita itu memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya nih Bunda, kita gajian satu hari misalnya ya, yang kalau gajiannya satu hari itu 100.000 Bunda, kita yang realistis saja Bunda. Kalau masak ya disesuaikan saja, misalnya masak untuk satu hari 30.000. Nah kemudian yang 20.000 itu untuk tabungan, atau mungkin yang 40.000 buat tabungan. Nah sisanya untuk lain-lain, misalnya untuk bayar listrik, untuk uang saku anak ya, itu disisihkan setiap harinya Bunda. Nah kalau bulanan ya kita buat budgeting bulanan gitu, yang realistis saja Bunda. Jangan pemasukan kita misalnya nih satu hari 100.000, kita belanja makan untuk
satu hari 80.000. Nah, sisanya cuma 20.000 Bunda. Nah, kita kan pastinya kita tidak punya uang cadangan untuk lainnya. Tiba-tiba nanti kita butuh ini, anak jajan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau buat anggaran itu yang realistis saja ya Bunda. Kalau kita mampunya belanja satu hari itu 30.000 ya sudah 30.000 saja. Kalau misalnya 20.000 ya pastikan 20.000 saja Bunda. Dengan kita mengolah uang 20.000 itu pasti bisa Bunda. Ibu rumah tangga itu apa sih yang nggak bisa ya? Mungkin terbilangnya susah ya. Ada yang bilang orang susah sekali uang 20.000 itu sih dapat apa? Kalau kita bisa belanja pasti bisa Bunda. Misalnya nih 20.000 ya Bunda, beli ayam seperempat ya. Terus nanti kita beli sop-sopan, kita masak capcay pakai ayam. Nah itu sudah ada protein hewaninya ya Bunda. Nah sisanya buat beli buah atau mungkin beli jajan anak kayak gitu ya, atau mungkin beli bumbu yang kurang gitu, bisa aja Bunda. Atau beli tempe ya buat pendamping. Kita ini harus pintar mengatur keuangan kita ya, agar kita itu bisa sejahtera Bunda, nggak sampai terlilit hutang gitu ya. Jadi ibu rumah tangga itu harus cerdas ya Bunda. Kemudian yang kedua yaitu prioritaskan kebutuhan. Prioritaskan kebutuhan kita dan jangan mengambil hutang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak penting. Misalnya nih Bunda, kalau kita mampunya pakai sepeda motor ya pakai sepeda motor saja, nggak usah kita ambil kredit mobil padahal kita belum mampu gitu ya Bunda. Nah jadi kan kita harus prioritaskan kebutuhan yang penting dulu ya. Kemudian kita misalnya nih udah punya tas ya Bunda, pakai aja dulu tas yang ada sampai rusak baru kita beli lagi, seperti itu Bunda. Kalau misalnya kita punya uang lebih nggak masalah ya, tapi kalau memang uang kita pas-pasan ya jangan dipaksakan Bunda. Kemudian yang tiga, pilih sumber hutang yang tepat ya. Pilih sumber hutang yang tepat, memiliki bunga rendah dan syarat yang fleksibel gitu Bunda. Kalau misalnya kita ini butuh banget gitu ya Bunda, bolehlah kita hutang, tapi lihat-lihat ya Bunda, kita lihat suku bunganya jangan sampai 50% ya. Nanti kita hutangnya 1 juta kembalinya 2 juta gitu, jangan ya Bunda. Cari suku bunga yang terendah ya. Kalau memang benar-benar mepet banget ya, tapi kalau masih bisa kita tahan untuk tidak berhutang ya sebaiknya jangan berhutang ya. Kemudian yang keempat, bayar hutang secara teratur Bunda. Nah bayar hutang secara teratur dan jangan pernah melewatkan pembayaran. Nah ini yang kadang-kadang nih ya, kalau kita sudah hutang itu gampang tapi nagihnya susah gitu ya. Ini pengalaman saya pribadi gitu ya, banyak orang yang pinjam uang gitu ya. Saya nggak tega, saya kasih, tapi nanti kita mau nagihnya itu susahnya minta ampun Bunda. Nah kita itu harus sadar diri ya, kalau kita sudah dikasih hutang ya harusnya bayar sesuai dengan perjanjian, jangan sampai tertunda-tunda gitu Bunda. Apalagi kalau di bank tertunda ya sudah, kita bunganya tambah banyak. Kalau misalnya ada jaminan kita yang jadi korban ya. Nah jadi harus bayar hutang secara teratur, cicil sedikit demi sedikit biar cepat lunas. Jangan karena memang kita misalnya hutangnya sama saudara, nanti aja lah kalau ada uang. Nah itu nggak bagus ya Bunda, harusnya kita cicil secara teratur sampai lunas. Kemudian yang kelima, jangan mengambil hutang untuk membayar hutang lainnya. Nah ini yang disebut gali lubang tutup lubang. Nah jangan pernah mengambil hutang untuk membayar hutang lainnya ya Bunda, karena ini bisa membuat kita itu terjebak dalam lingkaran hutang. Jadi nggak ada habisnya Bunda, muter aja kayak gitu hutang ya, nggak habis-habis, hutangnya nggak selesai-selesai gitu Bunda. Makanya kalau bisa, kalau sudah punya hutang satu ya sudah lunasi dan jangan membuka hutang lagi ya.
Kemudian yang keenam, menabung dan membuat dana darurat. Menabung dan membuat dana darurat untuk menghindari terlilit hutang itu di masa depan ya Bunda. Ini penting sekali, sudah saya sering sampaikan ya Bunda. Kita harus punya dana darurat dan tabungan ya. Sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita tidak perlu mencari hutangan lagi ya Bunda, karena kita sudah punya dana darurat dan tabungan. Kemudian yang terakhir, 7, menghindari ketergantungan pada hutang. Menghindari ketergantungan pada hutang dan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hari-hari ya. Jadi kita ini jangan sampai hutang untuk makan gitu ya Bunda, karena kalau hutang untuk makan itu bisa membuat ekonomi kita itu jadi semakin parah ya, karena kan makan itu kebutuhan pokok ya, kenapa harus hutang gitu. Kalau bisa ya kita beli makan semampunya saja, sewajarnya saja, nggak usah mewah-mewah. Kalau memang kita mampunya makan tahu tempe ya sudah, makan tahu tempe saja ya, sampai dengan ekonomi kita membaik gitu. Nah, itu sharing saya hari ini ya Bunda. Hari ini saya sudah selesai masak Bunda. Saya masak sayur tahu pakai telur puyuh, terus ikan mangut dan bakwan ya Bunda, bakwan sayur. Nah, ini masakan buka puasa saya ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.